saya terima program kerjanya 14 bidang dari HIPMI Jawa Barat. KM Firaldi Akbar Zulkarnain SMN untuk menyampaikan laporannya. Kepada Kang Firaldi, waktu dan tempat kami persilakan. Tunggu, izin. Baru pertama kali saya maju ke depan disuruh bawa mapku. Bukan karena isinya panjang, justru karena isinya pendek. Karena waktu saya bacain laporan sudah diambil sama Gus Indi untuk berdoa tadi. Dan mendapatkan pisang sponsor dari PPP. Katanya nanti yang nyambut biar tunggu. Soalnya daftar sambutan tamu ini ada 27 orang. Jadi nggak bisa semuanya dipanggilin satu persatu, katanya kelamaan nanti waktunya. Tapi kalau saya nggak panggil mantan-mantan ketum ini rasanya takut disalahkan nanti Pak Mendagri. Makanya jadi agak berbahaya sedikit ini perbedaannya. Jadi yang terhormat kita izin sedikit saja teman protokol. Pak Mendagri, selamat datang di Jawa Barat. Tepuk tangannya. Tunggu kita semua. Tunggu Egi, selamat datang. Selamat balik kampung di Jawa Barat dulu. Lalu ketua-ketua, mantum-mantum dari Kang Agung Suryama, Kang Joni, Kang Deddy Sumitra, lalu ketum SPK, dan semua senior, Pak Sekda, Pak Dandi, dan semuanya nanti akan disebutkan satu persatu oleh Tunggu. Saya takut nanti di print lagi. Mungkin sedikit laporan Tunggu dan teman-teman semua beserta semuanya. Terhitung sejak bulan Juli, segenap panitia telah mempersiapkan acara dan hari ini terdapat 27 BPC HIPMI se-Jawa Barat dengan total partisipasi sebanyak 115 anggota yang telah melakukan registrasi. Turut hadir pengurus BPD yang meliputi unsur pimpinan hingga 12 bidang dengan total partisipasi sejumlah lebih dari 90 pengurus. Wah, ini ramai semua, bisa disaksikan nanti tuh di depan. Sebagai bagian dari kewajiban organisasi HIPMI, acara ini dilaksanakan dengan rangkaian pra-event hingga hari ini yang meliputi inkubasi wirausaha muda Jawa Barat dengan menyeleksi para pengusaha dari lingkup HIPMI PT sebanyak 8 bisnis dengan berbagai sektor. Lalu kunjungan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta, forum silaturahmi daerah yang dihadiri oleh ketum-ketum BPD se-Jawa Barat, forum bisnis daerah yang berisikan sesi talk show with expert, BPC UMKM Expo dan rangkaian lainnya. Dan yang terakhir ialah rapat kerja daerah sebagai kick-off program strategis BPD HIPMI Jawa Barat di kepengurusan di bawah komando Ketua Umum Radio Egi selama 1 tahun ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dipersilahkan waktunya lebih banyak nanti untuk Tunggu sambil memberikan sasaran-sasaran strategis kita. Terima kasih senior semuanya, terima kasih pengurus semuanya, terima kasih panitia yang sudah berjuang bekerja. Minta tolong tepuk tangannya untuk panitia, rata-rata tidak tidur. Bukan menemani Pak Mendagri, bukan, karena Pak Mendagri baru datang jam 4 subuh dari Pak Mendagri. Tapi memang tidak tidur mempersiapkan acara kita semuanya. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari yang terhormat Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat kepada Abangda Kang Radityo Egi Pratama ST. Waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin yang saya hormati, sahabatku, saudara-saudaraku semua, Rakerda dan Forbisda yang ke-17 ini tentu dilaksanakan berlandaskan dengan semangat Asta-cita Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga visi-misi dari Bapak Gubernur untuk mewujudkan jalur istimewa. Yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif serta melanjutkan pengembangan infrastruktur. Tentu kegiatan ini sesuai dengan visi Provinsi Jawa Barat bahwa Jabar istimewa, lembur diurus, kota ditata, khususnya langkah keempat dalam 9 langkah ngawalun Jabar istimewa, yaitu mengembangkan lapangan kerja baru dengan mendorong investasi di wilayah kabupaten kota se-Jawa Barat. Inilah bentuk nyata bahwa komitmen HIPMI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan ekonomi daerah yang berlandaskan kewirausahaan muda, inovatif, dan berdaya saing global. Saya yakin kemarin
kita juga udah ketemu dengan Pak Gubernur. Memang Pak Gubernur memberikan ruang untuk HIPMI dalam sektor pengembangan atau peningkatan kapasitas UMKM dan bersama-sama dengan Disdik untuk menyusun kurikulum kewirausahaan yang nantinya bisa diimplementasikan di sekolah-sekolah yang ada di HIPMI Jawa Barat. Yang ada di Jawa Barat. Jadi sekarang HIPMI menempatkan diri sebagai mitra pemerintah untuk membantu pemerintah bagaimana mewujudkan visi-misinya yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dan pemberdayaan SDM. Bagi pengusaha, tantangan ini bisa menjadi dua hal. Bagaimana kita bisa membaca arah perubahan, dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa berani mengambil sebuah usaha. Karena sejatinya pengusaha itu tidak hanya mencari peluang, tapi juga menciptakan solusi. Tapi saya yakin sama pengusaha-pengusaha HIPMI, khususnya yang ada di Jawa Barat, mentalnya sudah terlatih, sudah terbiasa digoreng-goreng, sudah biasa diolah-olah. Tetapi saya tidak menyalahkan. Sudah sewajarnya seorang pengusaha itu sudah harus mampu mengolah. Karena sejatinya memang pengusaha ini adalah individu-individu yang memiliki kemampuan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Jadi biasanya yang masuk HIPMI ini akan jadi orang-orang hebat ke depan. Seluruh rangkaian kegiatan hari ini, saudara-saudaraku sekalian, adalah wujud konkret dan langkah strategis bagaimana kita mentransformasi ekonomi daerah melalui digitalisasi UMKM, kemudian kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha, serta pembangunan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan beretika. Dan saya yakin HIPMI Jawa Barat mampu menjadi poros inovasi ekonomi nasional, bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai pemain utama di industri ekonomi hijau, teknologi digital, dan ekonomi kreatif. Saudara-saudara sekalian, untuk itu saya nggak mau berpanjang lebar. Melalui Rakerda dan Forbisda yang ke-17 ini, HIPMI Jawa Barat tahun 2025, mari kita perkuat barisan untuk memperkuat ekonomi Provinsi Jawa Barat, perkuat kolaborasi, dan mempertegas komitmen kita bahwa pengusaha muda Jawa Barat siap menjadi tulang punggung kebangkitan ekonomi bangsa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan karena masih banyak nanti pemberi sambutan berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dilanjutkan dengan sambutan dari Sekda Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Hendra Nirmala, Esos MSI. Mangga Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Rakerda BPD HIPMI ini tentunya kami bersama pemerintah Kabupaten Cirebon yang tadi disampaikan oleh Rakerda dan Forbisnis ini adalah dalam rangka melaksanakan atau mengimplementasikan cita dan visi-misi Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya kami tentunya pemerintah kabupaten menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan Rakerda dan Forbisnis di Kabupaten Cirebon ini. Tentunya mudah-mudahan ini akan menjadi penyemangat buat HIPMI Kabupaten Cirebon dan pada akhirnya akan bermanfaat untuk kemajuan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat Cirebon. Untuk diketahui Bapak dan Ibu sekalian bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon dari sisi fiskal itu masih belum disebut sebagai fiskal mandiri karena kita masih tergantungan pada dana transfer atau bantuan baik pemerintah pusat maupun luar. Fiskal kita masih berada pada 18% dari total anggaran APBD Kabupaten Cirebon. Kemudian berikutnya gambaran Kabupaten Cirebon bahwa yang tadi disampaikan oleh Ketua bahwa HIPMI ini berupaya membantu pemerintah juga dalam baik kewirausahaan, peningkatan tingkat perekonomian khususnya.
Kabupaten Cirebon angka kemiskinan masih cukup tinggi, yaitu 11%. Kemudian pengangguran masih 6,74%. Pendapatan per kapita 26.110.000. Tetapi alhamdulillah berdasarkan hasil sensus PPS triwulan 3 tahun 2025 bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon ini berada pada tingkat 5,85. Hingga kita masih unggul dibanding pertumbuhan ekonomi baik di 3 provinsi maupun nasional. Provinsi 4, sekian dan pusat 5,3. Ini menjadi modal walaupun memang tadi disampaikan terkait dengan UMKM bahwa di Kabupaten Cirebon jumlah UMKM ini memang yang terbanyak pada golongan mikro dan kecil, yaitu kurang lebih 160.000 pengusaha yang berada pada tingkat mikro dan kecil. Kemudian yang jumlahnya 300-an itu berada pada usaha menengah. Nah, ini tentunya menjadi tantangan kami di Kabupaten Cirebon, sehingga dengan keberadaan HIPMI ya kami berharap bahwa disampaikan bahwa keberhasilan pembangunan tentunya di era sekarang harus terbangun sebuah kolaborasi, komunikasi dan sinergi secara pentahelix dengan pelibatan semua unsur untuk meningkatnya hal-hal lain. Oleh karenanya kami berharap keberadaan HIPMI ini, terutama HIPMI Kabupaten Cirebon, mari kita tingkatkan kolaborasi, komunikasi dan sinergi sehingga tantangan-tantangan yang ada di Kabupaten Cirebon ini bisa teratasi. Rakerda dan Forbisda pada hari ini yang akan dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi Organisasi Pengusaha Muda Indonesia. Untuk itu dengan hormat kami ingin mengundang Ketua OKK BPP HIPMI Tri Febrianto Dabu. Kepada Abangda Tri Febrianto Dabu, waktu dan tempat kami persilakan. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait tentang Rakerda dan Forbisda. Rakerda dan Forbisda ini adalah kegiatan wajib yang diatur di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Rakerda ini sifatnya konsolidatif, Forbisda ini sifatnya proyeksi ke depan. Jadi di Rakerda ini harapan kami teman-teman BPP BPD bisa merumuskan program-program kerja yang inline sama program-program yang ada di BPP dan juga yang inline dengan program-program andalan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi masukan dari teman-teman BPC akan dirumuskan oleh teman-teman BPD, kemudian dibuat dalam satu program kerja yang nantinya mensasar apa yang menjadi target visi misi Ketum Egy pada saat dia mau jadi Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat. Jadi program kerja ini tidak boleh jauh dari visi misi itu, supaya apa yang dilakukan teman-teman HIPMI di Jawa Barat itu bisa terorganisir dengan baik dari periode pertama, kedua, dan ketiga. Tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Dan harapan kami, teman-teman juga harus bisa memahami mana program kerja yang sifatnya internal dan mana program kerja yang sifatnya eksternal. Pimpinan sidang, Ketua OKK, ini banyak terjadi kekeliruan, banyak bidang-bidang merumuskan program yang sifatnya internal. Program yang sifatnya internal itu hanya tugasnya bidang OKK. Bidang-bidang lain, bidang 2 sampai bidang 12, itu mengerjakan program kerja yang sifatnya eksternal. Tugasnya mereka itu bikin MOU, tugasnya mereka itu membangun kerjasama. Untuk konsolidasi itu tugasnya teman-teman OKK. Jangan keputar-putar. Ini biasanya keputar-putar. Makanya di kesempatan yang bahagia ini, saya selaku Ketua OKK menyampaikan bahwa itu harus menjadi hal yang harus diperhatikan, terutama teman-teman OKK. Yang kedua, di Forbis itu harapan kami
Tapi ketumgiran jangan ikut-ikut, tetap buat kepanitiaan, jangan digabung. Kecuali malam ini jelas di Jakarta bisa kita pertimbangkan. Mungkin itu saja dari saya. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan, kalau itu sebuah kebaikan, itu berasal dari sang pemilik kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan dan dosa yang saya sampaikan, itu sesungguhnya berasal dari setan. Jadi jangan pernah salahkan saya. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim dan senantiasa mengharap ridho Allah yang Maha Kuasa. Saya buka rapat kerja daerah dan forum bisnis daerah ke-17 BPD HIPMI Jawa Barat dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jawa Barat, Bapak Haji Sumasna ST MUM, selaku perwakilan dari Gubernur Jawa Barat. Wilujeng Sumping Bapak. Hadirin yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa pengusaha muda adalah motor penggerak perekonomian daerah dan nasional. Di tengah tantangan ekonomi global yang tidak menentu, peran para entrepreneur muda menjadi sangat penting dalam menjaga ketahanan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong inovasi dan kemandirian bangsa. Kita berada pada sebuah momentum yang sangat penting. Pada tahun 2024, perekonomian Jawa Barat sebesar 4,95% dan tahun 2025 5,23%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan ekonomi global maupun domestik masih nyata, Jawa Barat tetap mampu menjaga laju pertumbuhan yang solid. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meyakini bahwa para pengusaha muda bukan hanya bagian dari ekonomi, tetapi merupakan bagian dari solusi pembangunan daerah dan nasional. Hadirin yang saya banggakan, sejalan dengan itu berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat, tercatat pada tahun 2024 terdapat sekitar 4,63 juta unit UMKM di Jawa Barat. Ini merupakan potensi besar yang harus dikelola dengan baik agar bukan hanya jumlah tetapi juga kualitas dan daya saingnya meningkat. Kami berharap momentum Rakerda dan Forum Bisda HIPMI Jabar ini tidak hanya menjadi forum perencanaan, tetapi juga wadah untuk melahirkan kolaborasi nyata, kolaborasi antar pengusaha muda dengan lintas sektor, antar pengusaha dengan pemerintah, serta antara dunia bisnis dengan dunia pendidikan. Karena kami percaya pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak hanya ditopang oleh modal dan teknologi, tetapi juga oleh semangat gotong royong dan solidaritas antar pelaku usaha. Sebagai wujud apresiasi dan kenang-kenangan atas dukungan yang luar biasa, BPD HIPMI Jawa Barat akan memberikan cindera mata kepada para tokoh dan pimpinan. Untuk itu izin kami undang kembali Sekda Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Hendra Nirmala SOS MSI untuk naik ke atas panggung, dan kami izin undang kembali Ketua OKK BPP HIPMI Abangda Tri Febrianto Damu untuk menerima cindera mata di atas panggung. Dan baik, boleh diawali dengan boleh diberikan cindera mata untuk Bapak Haji Sumasna ST MUM. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah, atur nuhun Bapak untuk dukungannya selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jawa Barat. Terima kasih sudah mendukung dan senantiasa mensupport HIPMI Jabar. Dan cindera mata juga akan diberikan kepada Sekda Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Hendra Nirmala SOS MSI. Atur nuhun Bapak untuk dukungannya kepada HIPMI Jawa Barat. Dan Abangda M. Firaldi Akbar Zulkarnain akan memberikan cindera mata dan penghargaan. Juga
juga kepada Ketua OPK BPP HIPMI, Abangda Radityo, Abangda Tri Febrianto Damu. Boleh kita akan melakukan foto bersama untuk pemberian cindera mata. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk para tokoh yang luar biasa mendukung kegiatan Rakerda dan Korbisda pada hari ini. Dan untuk foto bersama kami juga turut mengundang Pangdam 3 Siliwangi yang diwakili oleh Danrem Kolonel Yadaba, Bapak Haji Hendra dan Malai Sosebesi selaku Sekda Kabupaten Cirebon, dan juga mengadakan kepada Ketua OPK Abangda Tri Febrianto Damu. Terima kasih Bapak, Akang, dan Abangda untuk dukungan yang diberikan pada hari ini. Baik, kita akan melakukan foto bersama. Dua gaya ya Pak ya? Kayak dihitungkan 1, 2. Saya pandu dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, kita akan berfoto bersama dalam 3, 2, 1. Tepuk tangan sekali lagi untuk para tokoh yang luar biasa mendukung keberlangsungan Rakerda dan Korbisda HIPMI Jabar 2025. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sekali lagi atur nuhun Bapak, Kang, dan Abangda, mohon terus senantiasa memberikan dukungan kepada HIPMI. Sebelum kita melakukan isoma, ada momentum yang penting sekali, yaitu penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara HIPMI Jabar dengan para stakeholder sesuai dengan bidang masing-masing. Kami izin ya untuk ketum HIPMI Jabar, untuk Abangda Radityo, dimohon untuk bergabung juga di atas panggung untuk pelaksanaan penandatanganan MOU dari ketiga bidang HIPMI Jabar beserta pihak-pihak terkait dan stakeholders yang terkait. Izin Abangda yang pertama dari bidang kedua. Ini adalah bidang keuangan dan perbankan. Dan ada penandatanganan dengan BTN dan juga BSI. Silakan untuk melakukan penandatanganan. Diabadikan oleh teman-teman media penandatanganan antara bidang kedua, bidang keuangan dan perbankan. kedua belah pihak. Nah, sekarang kami akan menyaksikan penandatanganan MOU dari bidang 12, yaitu bidang investasi dan kerjasama antar daerah dengan PT Sinergi Entertainment yang diwakili oleh Bapak Sultan Nur Muhammad.
bahasa Belanda. Lalu yang paling penting adalah di dalam buku pedoman ini dan materi tidak ada program kerjanya, hanya ada ketetapan-ketetapan. Bagaimana ketetapan mau ditetapkan sedangkan substansinya tidak ada pembahasan. Tiba-tiba ditetapkan tapi tidak ada pembahasan. Dan ini harus di-clearkan bersama, apakah ini nanti akan dibahas bersama terkait program kerja atau program kerja yang belum tersusun. Hasil dari rapor tim berluas itu harusnya dijawantahkan di dalam buku materi ini. Teman-teman SC ini kan saya rasa jadi ketua umum, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, saya rasa paham lah itu. Kapan lagi saya bisa kritik teman saya sendiri kan gitu. Udah lama kita harus kritik teman sendiri. Nah itu yang ingin saya sampaikan sebelum lanjut dari apa yang menjadi pembahasan seperti itu. Terima kasih. Salam Ahmad Hidayat dari Kabupaten Bogor. Tempatnya Pak Prabowo tinggal. Terima kasih Kang Badai atau Kang Ahmad Hidayat aslinya. KM-nya sekarang untuk ketum-ketum BPC ini Pak Dadai. Harus jadi panutan ya untuk ketum BPC Jawa Barat. Pak Dadai. Namanya Martin, Pak. Kalau malam bentar lagi jadi Tu Martin. Apa tuh Martin? Mohon maaf lahir dan batin. Baik, tadi ketika disinggung sedikit terkait masalah SK yang mana ini ada masukan tumpang tindih katanya, yang mana ketua SC dan jajaran SC ini para ketua bidang, kemudian ketua yang menjadi ketua OC ini adalah bendahara umum BPD Jawa Barat. Nah, ini kita baca secara seksama, secara aturan bahwa yang menjadi pimpinan kita di badan pengurus lengkap itu adalah ketua umum. Kita ketua bidang bertanggung jawab penuh kepada ketua umum. Kemudian sekretaris umum pun bertanggung jawab kepada ketua umum, dan bendahara umum pun bertanggung jawab kepada ketua umum. Jadi jelas bahwa jangan salah persepsi bahwa di mana sekretaris umum dan bendahara umum ini adalah para pimpinan ketua umum dan ketua bidang. Kita setara karena secara tupoksinya berbeda, secara tugas pokok dan fungsinya berbeda. Jawab lagi kepada SK, di bawah ketua umum itu ada wakil ketua umum, kemudian ketua bidang. Nah di bawahnya baru sekum dan bendum. Jadi kalau SK itu kita justru di atas dibanding sekum dan bendum pada daya. Itu sedikit jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian PO ya, PO ini posisinya ini berdasarkan hasil asistensi, makanya kita serahkan kepada teman-teman peserta bahwa pembahasan tata tertib ini seperti apa. Ini jelas bahwa tata tertibnya kita mengikuti pedoman organisasi terkait rapat kerja, bahwa yang menjadi peserta utusan penuh itu adalah badan pengurus daerah, badan pengurus cabang yang terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara dan ketua-ketua bidang. Nah, ini ada beberapa BPC yang memang belum dilantik. Makanya kita serahkan kepada forum bahwa betul yang menjadi acuan itu adalah ADRT dan pedoman organisasi. Tapi ketika kita memulai persidangan ini, tentu saya sering banyak masukan dari Pak Dadai bahwa ada hukum lex spesialis generalis, hukum tertinggi ini yaitu di persidangan seperti ini. Tentu kita bertanggung jawab secara bersama antara kita pimpinan sidang dan teman-teman sebagai peserta, apakah mau mempertanggungjawabkan sidang ini secara bersama-sama. Ini ada tambahan dari pimpinan Dewan. Sedikit tambahan kepada yang tadi tentang peserta utusan peninjau. Di sini sudah jelas pasal 5 peserta. Peserta utusan penuh adalah badan pengurus daerah BPD, badan pengurus cabang yang terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan ketua bidang. Nah, di dalam peserta utusan peninjau
yang disampaikan oleh Kendadai ini hanya untuk fungsionaris BPC HIPMI, Dewan Pembina, dan Dewan Kehormatan HIPMI tingkat daerah dan cabang. Demikian kalau dalam substansial asas katanya sudah jelas mungkin baik. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mengerti. Terima kasih. Ya, awal bahwa tadi disampaikan adalah bentuk koreksi bersama. Tapi memang kalau dalam hukum adalah spesialis, derogator, generalis. Artinya kita sepakat aja bersama. Kalau memang ini menjadi pertanggungjawaban. Ketika yang saya khawatir pada forum ini dinyatakan sah dan mengikat, ada orang-orang yang iseng bahwa peserta forum yang tidak sesuai dengan PO, ada lagi yang surat gugatan, surat penolakan yang tidak sesuai. Ini yang saya khawatir, surat penolakan, surat PP bahwa ini ada kurang terhadap. Ini yang tidak memenuhi quorum dan pelanggaran PO dan tidak terhadap. Ini yang dikhawatirkan menjadi quorum dan gerakan tambahan pelanggaran PO dan panitia yang dikhawatirkan kerjaan tambahan. Kalau memang teman-teman hari ini sepakati, usulan saya bahwa peserta kerjaan usaha kalau memang teman-teman bisa diberikan mandataris usulan saya bahwa peserta kalau yang sudah memiliki SK kalau yang belum memiliki SK ini seperti apa formulasi yang sudah yang diatur saya akan nanti kalau yang belum memiliki kan kira-kira begini seperti apa ini kita ujar saya rasa yang jauh harusnya ketua akan nanti kan kira-kira begitu ini kita menjaga dan memproteksi kalau sudah menjadi kesepakatan bersama artinya tidak ada lagi di luar ini kita berdebat terkait dengan sah atau tidaknya perda ini terkait dengan sertanya itu pimpinan. Jadi ditambahkan aja nanti pada saat pasal 5 tentang terkait dengan peserta itu diberikan mandataris oleh peserta penuh yang diberikan mandataris oleh ketua umum dan sekretaris umum. Jadi teman-teman yang hari ini hadir dianggap sah itu kasihan sama kameramennya itu Pak itu asosiasi sebetulnya Kopi dulu. Supaya jangan ngantuk aja kayak landai gitu kayaknya. Baik. Jadi harusnya untuk momen, untuk PLP, untuk Miki, saya harus ada di pulau sebetulnya. Jadi saya 184 ini kan begitu. Siap, Om Gitu aja. Sepakatnya aja nggak apa-apa. Pada prinsipnya kita selalu mendukung apa yang menjadi patokan teman-teman, usulan dari teman-teman DPD. Baik. Cuma kita perlu memproteksi itu aja. Baik. Terima kasih Pak Dede. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede. Pada dasarnya untuk peserta yang baru muscam belum dilantik itu sudah masuk dalam peserta, ya kita sepakati itu ya. Jadi karena memang sudah pergantian pemimpin baru, pemilihan ketum baru itu sudah dianggap masuk. Gimana sepakat? Sepakat ya? Baik. Ini kita sepakati bersama, kita baca dan telah karena acuannya tetap di dalam. Pimpinan sebentar, pimpinan. Sebelum menyepakati itu, saya perlu memperjelas pertanyaan ketua umum saya. Sebelumnya perkenalkan saya Faisal Furqon yang belakangan jadi OKK di Kabupaten Bogor. Saya ingin memperjelas pertanyaan ketua umum saya perihal pasal 5 tentang kepesertaan. Ada yang belum terjawab dari penjelasan Bapak Ketua OKK bahwa peserta utusan penuh adalah badan pengurus daerah, badan pengurus cabang yang terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan ketua-ketua bidang. Ini perlu kita terjemahkan sebagai akumulasi atau cukup yang diwakili oleh utusan. Itu yang saya maksud. Lalu bagaimana membuktikan bahwa peserta yang hari ini hadir dalam rakerda ini sudah quorum atau belum? Itu poinnya sebetulnya. Terima kasih pimpinan.
Baik. Untuk pasal 5 peserta itu sudah menjadi utusan. Gitu. Tadi pertanyaannya apa? Jadi tes. Kita sepakati sini saja. Nah, kalau misalnya mengacu pada pasal 5, peserta putusan penuh adalah badan pengurus daerah dan pengurus cabang. Ketum, Sekom, Bendum beserta ketua-ketua bidang. 12 ketua bidang di setiap PPC betul, dan PPD 12 ketua bidang PPD. Artinya 12/3 dikali 27 ditambah 1. Apakah itu menjadi quorum atau tidak, itu yang perlu kita terjemahkan terlebih dahulu. Apakah peserta utusan penuh ini cukup yang diwakili oleh surat mandat? Karena kalau mengacu kepada tafsir ini atau sepemahaman saya, yang terdiri artinya setiap yang disebutkan di sini harus hadir menjadi peserta utusan penuh. Itu pimpinan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini ketua baru Kabupaten Bogor. Sudah diajukan SK-nya ke BPD? Sudah. Oh, sudah. Takutnya belum, kan saya ingetin. Baik, ini kan sebenarnya terkait peserta ini bicara ujungnya kepada quorum ataupun tidak quorum. Begitu kan? Kalau memang ketua bidang yang hadir ini wajib, yang sudah dilantik, wajib 12 bidang untuk hadir di sini, dan faktanya misalnya hanya 2 ketua bidang, maka ini quorum dinyatakan tidak quorum. Betul? Nah, kita berlanjut ke pasal selanjutnya. Di pasal 9 quorum dan pengambilan keputusan. Ini ada pasal 9 terkait pembukaan persidangan rapat kerja di ayat B. Jika quorum tidak tercapai, maka persidangan harus ditunda selama-lamanya 2 kali 1 jam. Kalau tidak quorum. Tapi ketika setelah ditunda itu ternyata masih tidak quorum, maka persidangan ini bisa dilanjutkan tanpa mengindahkan quorum. Nah, solusinya sedikit supaya ini kita tetap sah secara aspek hukum. Kita stop dulu, tapi ini lubang, jangan 1 jam. Misalnya 1 kali 5 menit atau 1 kali 10 menit kita tunda. Setelah ditunda kita lanjutkan setelah 1 menit, ternyata masih tidak quorum, tapi kita bisa lanjutkan dan ini tetap sah. Jadi kita tidak perlu banyak berubah pasal yang ada di persidangan kali ini. Gimana teman-teman, sepakat? Sepakat? Kacamata hukum tetap sah. Oke, kita rubah dulu ya tata tertib di pasal 9 terkait quorum dan pengambilan keputusan, di mana ini secara aturan quorum tidak tercapai maka ditunda selama-lamanya 2 kali 1 jam. Kita rubah 1 kali 10 menit ya, atau 2 kali 5 menit sama aja. Sepakat? Kita rubah 2 kali 5 menit. Udah. Nah, kalau sudah disepakati, ini kita sahkan dulu. Di pasal yang lain ada masukan dulu nggak? Kita sahkan dulu tertibnya. Sahkan dulu tertibnya, baru setelah itu kita tunda. Gak mungkin kita langsung tunda karena belum disahkan. Ini baru kita sepakati, belum disahkan oleh pimpinan sidang. Ada lagi masukan? Ini seru Pak Dadai kalau ada tambahan. Selain Pak Dadai di Pur sebenarnya. Jadi BPC yang belum dilantik itu sebenarnya pengen ngomong, cuma takut pelantikannya lama. Ini saya lihat BPC Karawang, Subang, Purwakarta ini pada kemana kan? Cirebon kemarin mah curhat di belakang gini gitu kan? Saya tunggu di forum ini nggak ada, diem aja kan? Oke ya. Pandi instruksi Pandi. Enggak, cukup. Oke.
Yang lain ada tambahan? Mohon izin. Silakan. Purwakarta. Ya, kalaupun ini tolong ada tambahan terkait apa gitu kan, supaya kita tahu gitu isi kepalanya kan. Padi. Oke, kasih mic ke Cianjur. Ketum kita ini, Ketum Surya Paloh. Maju. Perkenalkan, nama saya Andi Budaya Lahir. Saya Ketum Cianjur. Serius Padi ya? Serius. Salam dulu. Siap Bapak Pimpinan Sidang. Saya ingin sedikit mengkritik terkait jalannya Rakerda ini. Jadi menurut saya ini Rakerda ini kurang persiapan. Jadi kenapa kurang persiapan? Saya aja datanya hari Sabtu ini di sini. Jam berapa? Subuh. Jadi saya nggak tahu kalau acaranya mulainya hari Minggu. Berarti ini kurang persiapan, kurang sosialisasi. Apalagi hal-hal serius sekarang berjalannya sidang, Pak. Seperti yang sudah disampaikan rekan saya Ketum Jadai, pengantarnya juga bahasa Indonesia, bahasa yang lain. Jadi itu bukti kurang keseriusan menurut saya, Pak. Paling menurut saya kedepannya harus diperbaiki, mungkin seperti itu, Pak. Apalagi untuk saya harusnya ada aspek. Terima kasih. Tapi saya yakin Pak Adi sebelum berangkat ke sini pasti datang ke di DPMSP Kabupaten Cianjur. Ya kan? Iya loh. Sama notaris. Baik, kalau masukan-masukan seperti itu kita secara lengkap dari mulai ketua umum sampai pengurus itu tentu perlu yang namanya otokritik. Kita akan melakukan perbaikan ke dalam karena memang tidak ada organisasi yang sempurna. Yang sempurna itu yaitu ADRT dan PO. ADRT dan PO pun tetap terus disempurnakan di setiap munas. Itu bukti bahwa aturan itu mengikuti perubahan zaman, Pak Adi. Nah, halnya sama seperti organisasi sekarang ini kita, hal-hal yang kurang tentu kita rasakan bersama, tapi kita sudah maksimalkan. Kalau ada yang kurang-kurang ya mohon maklum. Kalau untuk aspek nanti urusannya sama ketua OSE. Ya. Baik, tidak ada masukan lagi dari peserta sidang di sini. Kalau tidak ada masukan lagi, kita akan tetapkan rancangan tata tertib ini yang kita sudah sepakati bahwa ada perubahan di pasal 9 terkait quorum dan pengambilan keputusan. Kita sudah sepakati seperti itu. Terus kita lanjut lagi ke sidang plenonya. Nah, sidang plenonya kita ubah lagi ya, yaitu sidang pleno jangan ditunda 1 jam. Apa? 2 kali 10 menit aja. 2 kali 5 menit, sorry. Sepakat 2 kali 5 menit atau berapa? Sidang komisi pun sama. Ini 2 kali 3 menit aja ya. Supaya kita tahu kalau 3 menit sekali aja, kalau 2 kali. Kalau lebih dari 15 menit kita skorsinya 2 kali. Oke. Pasal 9 saya akan baca terlebih dahulu. Pasal yang diubah sesuai dengan kesepakatan quorum peserta rakerda di sini bahwa jika untuk pembukaan persiapan persidangan rapat kerja, jika quorum tidak tercapai maka persidangan harus ditunda selama-lamanya 2 kali 5 menit. Kemudian di sidang pleno kita bila quorum tidak tercapai, sidang pleno ditunda selama-lamanya 2 kali 5 menit.
Kemudian di sidang komisi kita akan rubah kembali bahwa bila kalau tidak tercapai maka sidang komisi ditunda selama-lamanya 2 kali 3 menit. Sepakat semuanya? Oke, dirubah. Oke, saya akan bacakan sebelum nanti disahkan. Putusan Rakerda 17 HIPMI Jawa Barat tentang tata tertib Rakerda HIPMI Jawa Barat memutuskan pertama persidangan Rakerda HIPMI Jawa Barat tanggal 19 Oktober 2025 di Kabupaten Cirebon telah memiliki forum dan sanggup mengambil keputusan. 3. Putusan ini berlaku. 2. Putusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali bila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam surat keputusan tersebut. Ditetapkan Cirebon pada tanggal 19 Oktober waktu kita lihat bersama 15.37. Pimpinan sidang Tri Hartanto atau Ci ditandatangani. Sekretaris yang pertama ditandatangani anggota Riki Samsul Oji, ditandatangani anggota Komarudin, ditandatangani anggota Sena, ditandatangani. Lanjut ya, ini tadi ada skorsing dulu ya, skorsing karena ini maksudnya bukan awal pembukaan tapi sidang pleno, maka ini 2 kali 5 menit ya. Baik, dengan ini sehubungan dengan pasal 5, peserta USU adalah badan pengurus daerah, badan pengurus cabang yang terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan ketua-ketua bidang. Dilihat secara setelah dilihat dari absensi itu ada beberapa yang memang belum termasuk dalam unsur peserta putusan penuh. Sesuai dengan pasal 9 yang telah disepakati itu ada perubahan di pasal 9. Pasal 9 huruf B, jika quorum tidak tercapai, maka persidangan harus ditunda selama 2 kali 5 menit. Teman-teman, selamat datang kepada ketum kebanggaan kami, Kementerian Agama terutama. Tuh, izin pandangan arahan dari ketum BPD. Langsung tuh izin pleno 2 tuh agendanya adalah arah dan pandangan ketua umum BPD HIPMI Jawa Barat. Tadi kita sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Saudara-saudaraku semua, sebagaimana kita ketahui bahwa HIPMI ini tempat sekolah. Namanya melakukan kesalahan itu pasti masih bisa dilakukan. Namanya sekolah, namanya belajar. Dan pasca lulus dari HIPMI, saya yakin yang namanya proses belajar itu tidak akan pernah berhenti sampai kita selesai akhir hayat kita. Oleh karena itu, proses belajar itu menjadi hal yang wajib untuk terus kita lakukan. Dan saya pun selaku ketua umum BPD HIPMI Jawa Barat terus mengupgrade diri saya dan terus memperbaiki diri saya dan terus belajar untuk bagaimana bukan menjadi sempurna,
tetapi bagaimana bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang begitu cepat berjalan sampai hari ini. Manfaat yang didapat itu tidak hanya untuk orang lain, tapi yang lebih penting adalah untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, berulang kali saya juga sampaikan, dan saya juga sampaikan melalui jajaran KSBW, untuk bagaimana bisa mensosialisasikan kepada kawan-kawan ketua bidang, bikin program yang realistis. Gak usah bikin program yang terlalu rumit, terlalu mengawang-awang, ya, terlalu besar, tetapi gak bisa terrealisasi buat apa. Masa kepengurusan kita kan 3 tahun. 1 tahun setiap bidang bikin 1 program saja yang memiliki impact dan sustainable. Kalau kita punya 12 bidang, berarti dalam 1 tahun itu kita ada 12 program. 1 bulan 1 program berjalan itu juga sudah sangat baik menurut saya. Silakan kawan-kawan dari seluruh daerah BPC yang ada di Jawa Barat untuk bisa menggunakan sekretariat tersebut. Kemarin ada usulan melakukan business matching. Kalau memang tidak ada tempatnya, bisa gunakan sekretariat, tinggal melakukan koordinasi dengan tim kesekretariatan atau direktur eksekutifnya. Ada saudara Acon. Silakan, bisa dipakai. Di situ juga ada ruang untuk pelatihan, di situ ada ruang meeting, di situ ada ruang untuk ngobrol. Kalaupun mau bikin acara, saya persilakan. Dan tempatnya juga cukup strategis, bukan cukup bahkan sangat strategis, bisa sambil main traffic color, jadi nggak terlalu kaku. Dan saya berharap kita bisa membangun HIPMI Jawa Barat yang berkualitas, sehingga HIPMI Jawa Barat ini memiliki nilai lebih di mata stakeholder yang ada di Provinsi Jawa Barat maupun yang ada di tingkat nasional. Kita lanjutkan, kita ingin mendengar laporan dan pembahasan program kerja BPC. Kami di Kana BPD sekarang ini hanya dibagi 3 wilayah, ada Barat, Tengah, dan Timur. Dan per wilayah itu alhamdulillahnya sudah ada yang dilantik dengan kepengurusan baru. Untuk persiapan laporan dan program kerja itu dari BPC HIPMI Garut, lalu BPC HIPMI Kota Bekasi, lalu BPC HIPMI Kota Cimahi. Kita ambil dari yang pertama mengadakan muscap, yaitu BPC HIPMI Garut. Kepada BPC HIPMI Garut dipersilakan untuk ke depan. SKPD, Forkopimda, ada Kapolres, ada SKPD terkait, UPR dan lain-lainnya, serta melakukan pelantikan beberapa bandong, salah satunya HIPMI Peduli. Kami HIPMI Peduli ini Kabupaten Garut mengadakan agenda rutin, yaitu HIPMI Peduli Berbagi. Salah satunya kepada kaum duafa, terus pasca sholat Jumat berbagi. Ini alhamdulillah terselenggara setiap hari Jumat di HIPMI Peduli. Jadi alangkah baiknya Garut ini kita mulai upgrading supaya kepercayaan publik ini mulai meningkat, kepercayaan terhadap HIPMI khususnya BPC Kabupaten Garut, dengan cara salah satunya turun terjun secara sosial, yaitu terobosannya menggerakkan HIPMI Peduli. Banyak berbagi, diantaranya kita lihat ada dokumentasi dari mulai sembako, nasi kotak, dan lain-lain. Nah, itu beberapa hal yang sudah terselenggara di HIPMI BPC Kabupaten Garut. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan ada 18 prioritas program kerja yang
akan kami laksanakan. Bisa ditampilkan izin. Ini yang pertama, pelantikan Bandung BPT kita sudah laksanakan beberapa Bandung. Kedua, Kongko HIPMI ini adalah Kongko HIPMI ini bagaimana BPC HIPMI Kabupaten Garut itu berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Garut, dari mulai kepala dinas, usaha lokal, kepala daerah dan lain-lain, sehingga sinergis bagaimana role model yang selaras antara HIPMI BPC dengan pemerintah daerah untuk mengentaskan ataupun HIPMI BPC Kabupaten Garut ini menjadi salah satu lokomotif perekonomian di daerah. Nah, salah satunya terobosan baru bersinergis dengan arah kebijakan di pemerintah Kabupaten Garut. Salah satunya untuk merajut kedekatan, yaitu mengadakan Kongko HIPMI. Yang selanjutnya adalah HIPMI Investment Garut. Bagaimana kita investasi di kalangan-kalangan UMKM yang membutuhkan modal. Terus ada UMKM Rescue, inkubasi, workshop digital, pelatihan, dan HIPMI UMKM, HIPMI Support Day. HIPMI Support Day nanti kita gabung dengan HCG, HIPMI Golf Center. Bagaimana kawan-kawan yang suka golf dan lain-lain, HIPMI Run, lari, beasiswa HIPMI. Bagaimana kita support juga terhadap beasiswa. HIPMI Pusal, HIPMI Club Food, produk lokal, go nasional, serta bangga terhadap produk lokal, HIPMI Catering dan klinik bisnis konsultasi. Menambahkan sehubungan ini, yang terakhir mohon doanya dan supportnya dari kawan-kawan untuk BPCB Garut. Kita lagi persiapan pembangunan sekretariat di BPC Kabupaten Garut. Coba dilihat kan perencanaannya. Ini kami membangun sekretariat di BPC Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan nomor 166. Ini adalah jantung kotanya di Kabupaten Garut, di Jalan Cimanuk nomor 166. Bagaimana kita ada beberapa hal fasilitas yang kita akan siapkan di sekretariat, dari mulai ruangan-ruangan untuk trainer, inkubasi dan lain-lain, ruangan para pengurus HIPMI BPC Kabupaten Garut, serta ada cafe shop yang nantinya akan menjadi daya tarik, serta ada etalase produk-produk lokal. Mungkin itu secara singkat pemaparan dari headline yang telah program kerja yang telah terrealisasi dan yang akan HIPMI Kabupaten Garut laksanakan. Mohon izin, mungkin itu yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman BPC HIPMI Kabupaten Garut. Selanjutnya BPC HIPMI Kota Cimahi. Assalamualaikum. Bisa bicara, paling saya nampilin video aja sih sebenarnya. Video karena 3 menit ya. Berarti salah satu program yang CKB aja. Bukan ini. Nah, izin lapor tuh. Jadi pertama yang sudah kita jalankan selama 4 bulan ini adalah pembangunan sekre yang alhamdulillah diresmikan juga dengan Forkopimda Kota Cimahi dengan wakil wali kota serta ketua DPRD, lalu Polres dan DIM semuanya. Lalu kita membuat namanya CKB, Cimahi Konser Bisnis, di mana di situ isinya ada 20 pembicara lebih, dibuat di Unjani dan menghadirkan pelaku tokoh-tokoh pengusaha di Kota Cimahi. Saya bisa klaim ini acara terbesar se-Jawa Barat. Keprobelan. Selanjutnya BPC apa?
Selanjutnya Kota Bekasi. Kota Bekasi. Dipersilakan Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Raditya Egi, yang terhormat PKU Agung Rahmat, yang terhormat Sekum Zul, ingin melaporkan kegiatan yang sudah kami jalankan 4 bulan terakhir setelah kami dilantik, dan kami sudah merekap dengan bentuk video. Makna dari kebenaran bukan sekadar kata, tapi cara kita bergerak. Karena kami percaya setiap langkah besar dimulai dari kebersamaan kecil. Kebersamaan yang tumbuh menjadi semangat para pengusaha muda di Kota Bekasi. 4 bulan pertama bukan sekadar waktu, tapi momentum. Puncaknya Bekasi Local Fair 2026, perhelatan besar yang akan membawa nama HIPMI Kota Bekasi menjadi kebanggaan bersama. Inilah perjalanan kami, penuh kerja keras, penuh kolaborasi dan penuh optimisme. Karena kami tahu untuk maju kita kudu babarengan. HIPMI Kota Bekasi, pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Baik, terima kasih. Kami Kota Bekasi juga memiliki harapan. Kami berharap untuk BPD Jabar bisa terus sebagai fasilitator kolaborasi lintas BPC. Kami di Bekasi percaya bahwa pengusaha muda bukan hanya sekedar pencetak profit, tapi bergerak perubahan ekonomi dan juga sosial. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Bekasi siap menjadi bagian dari transformasi besar HIPMI di Jawa Barat. Lanjut pada agenda selanjutnya di mana kita akan membahas sidang komisi. Ini sidang komisi ini bahasanya adalah yang pernah kita lakukan oleh masing-masing para ketua bidang di BPD Jawa Barat dengan seluruh BPC, ketua bidang yang ada di masing-masing BPC-nya dalam kegiatan Rakorbit. Rakorbit diperluas. Nah, ini apakah Rakorbit diperluas ini teman-teman yang sudah mengikutinya akan disepakati atau seperti apa supaya kita kalau disepakati hasil Rakorbit maka itu menjadi acuan jadi apa isi dari sidang komisi yang ada di sini. Gimana teman-teman? Lord. Izin pimpinan sidang, kami dari Koraka mengusulkan agar yang telah dilaksanakan oleh ketua bidang di BPD HIPMI Jawa Barat dengan di PPC Purwakarta, maka kami mengusulkan untuk menyetujui rangkaian draft yang sudah dilaksanakan di Rakorbit tersebut. Kayak gitu ketua, izin. Jadi nanti tinggal minta hasil draft soft copy atau hard copy ke BPC-nya. Izin pimpinan sidang. Siap, berarti nanti dikirimkan ya melalui bidang-bidang yang ada di Jawa Barat. Ada lagi? Tes. Ya, nggak perlu dites. Terus gimana? Bukan alat tes, langsung aja. Ya, izin pimpinan sidang untuk terkait perkenalkan nama siapa? Oh ya, perkenalkan nama saya Tata Suruta, asal dari BPC Kabupaten HIPMI Kabupaten Subang. Untuk terkait komisi, saya setuju itu dibahas nanti udah pembahasan yang Rakorbit itu. Cuman ada salah satu syarat, 3 hari harus ada draftnya dari hari ini sampai ya 3 hari aja dan kirim setiap BPC. Terima kasih. Hasil dari rapat Rakorbit maksudnya disetujui. Ya disetujui. Cuman ada syaratnya 3 hari untuk dikasih ke setiap BPC. Oh, jadi dikirim nanti ya kepada BPC yang sudah dilantik ya? Ya, benar. Siap. Kalau hari gitu.
Atur nuhun semua. Yang lain satu lagi. Banjar. Izin pimpinan sidang, nama Regio Kamahendra dari HIPMI Kota Cimahi. Untuk HIPMI Cimahi pada dasarnya sepakat karena sudah dilakukan rakorbit bidang, jadi bisa langsung dilaksanakan. Sekian pimpinan sidang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Ada lagi? Dua lagi. Izin tuh, saya kira dari apa yang memang sudah pengurus BPD HIPMI Jawa Barat juga lakukan, tahapannya kan sudah dilakukan terkait rakorbit diperluas, ya. Lalu juga tadi terkait poin-poin yang memang saya kira sudah dianggap vital gitu ya. Tadi juga sudah dikoreksi beberapa poin. Nah, tadi juga disampaikan oleh beberapa BPC. Pada intinya poin yang sekiranya dianggap tidak vital itu diteruskan aja tuh. Maksudnya dilanjutkan. Kita skip aja. Lalu kita pertegas poin-poin yang memang dikira menjadi, kalau bahasanya Tum Egi kemarin, kita fokuskan pada skala prioritas saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya harap dilanjutkan saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tumeka. Tumeka, I love you. Selanjutnya sekaligus menginformasikan, dikarenakan rangkaian tadi sudah disampaikan sama teman-teman DPC bahwa ini sudah melakukan tahapan rakorbit diperluas selama kurang lebih 3 bulan. Lanjut mungkin kemarin forum petung secara koordinasi sudah selesai. Nah, tinggal ditetapkan saja komisi 1 sampai komisi 13. Itu aja sih, sekaligus menginformasikan mungkin 14 mungkin. Oh ya, 14. Ya. Gitu. Jadi itu aja sih dari kami. Terima kasih dan mohon dipercepat saja. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Nasif. Pada 5 orang ini semua sepakat bahwa ini hasil rakorbit yang sudah kita laksanakan ini menjadi acuan untuk ditetapkannya di komisi-komisi ini. Maka agenda selanjutnya yaitu membacakan ketetapan. Saya kira dari tema ini, saya pengen mendengar seluruhnya yang ada dalam ruangan ini. Apakah kita sepakat? Sekali lagi, apakah kita sepakat? Sepakat? Atau Oke. Agenda berikutnya, pimpinan sidang memberikan data dari semua sidang komisi kepada sekretaris umum. Mohon waktu dan tempatnya pada sekretaris umum BPD HIPMI Jawa Barat untuk ke depan. Dengan ini saya serahkan 12 program kerja bidang BPD HIPMI Jawa Barat kepada sekretaris umum BPD HIPMI Jawa Barat. Saya terima program kerjanya 14 bidang dari HIPMI Jawa Barat. Sah? Demikianlah sidang rapat kerja 17 BPD HIPMI Jawa Barat 2025 yang diselenggarakan di Cirebon tanggal 19 Oktober 2025. Dengan ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Rakerda 17 BPD HIPMI Jawa Barat saya tutup. HIPMI Jawa Barat.